Kemarin aman ya? Aman. Kalau udah enggak ya? Aman. Aman ya? Ini koyo semua kayaknya. Oke, hari ini kita gabung Mas, upper body dan lower body latihannya. Kita ada beberapa alat yang harus kita pakai, kayak dumbbell. Selanjutnya kita ke body weight trainingnya aja. Oke, sini ya. Untuk pertama-tama Mas, ke ujung matras berdiri, kita walking hand. Dari sini, nanti kita ada masalah di hamstring dan lower back. Dari posisi ini, Mas Adi boleh ambil pegang lantai, jalan ke depan sampai posisi push up. Plank atau plank, balik lagi kembali. Hari ini saya kasih program Mas Adi banyak banget jenis latihannya. Jadi gabungan antara lower body dan upper body. Sekalian kita pengen tahu progres hari yang pertama sampai hari ini sejauh mana. Lagi. Jangan terburu-buru juga, kontrol nafas, kontrol gerakannya. Bisa 2 lagi. Tarik nafas, buang nafas, turun. 2. Naik lagi, putar kelingkingnya kayak kita mau nuang air. 2. Oke, yuk masuk ke gerakan 3. Turun. 1. 2. Hebat ya. Gerakan tadi kita perkuat otot bagian lengan keseluruhan, bagian core-nya juga udah dapat. Yuk, gerakan berikut kita burpee. Mas Adi boleh ambil di bawah. Bawa loncat kakinya ke depan tangan, langsung loncat lagi. 1, lagi. 2, fokus, atur nafas. Side kick drop. Dari sini nanti kita cross kakinya, angkat. Balik lagi, up, tendang. Progres hari yang pertama sampai hari ini ternyata di luar ekspektasi lagi. Saya sebagai personal trainernya, progresnya itu sangat cepat banget. Terus buat teman-teman, gimana progresnya? Harusnya bisa sampai sama kayak Mas Adi. Mas Adi, gimana? Ada progres badannya ke Mas Adi kira-kira gimana? Kalau buat gue sendiri sih kerasa banget dari hari pertama, kedua, ketiga badan gue jadi fit banget. Jadi gak gampang capek gitu. Buat kerja lebih fit, lebih semangat. Buat aktivitas seharian juga lebih energi. Kita pemanasan dulu sebelum kita masuk ke latihan inti. Oke, yuk angkat kakinya ke atas, kaki kanan dulu. Boleh tahan dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, kita ambil posisi dulu dari bawah, toilet squat. Up, boleh hadap sana. Toilet squat. Turun, lebih rendah. Lagi. Turun aja, full aja. Full dulu. Boleh di sini Mas, jongkok dulu sih. Bisa di sini. Kayak tangannya boleh di sini. Sekarang naik setengah, turun setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1. Angkat badannya angkat. Mas dulu. Udah kesetrum semua. Buat kalian yang di rumah juga jangan pernah nyerah, karena kalian lihat sendiri gue juga berat banget waktu toilet squat tadi. Gue juga gemeteran, gue nggak kuat, tapi gue paksain buat push the limit. So tetap semangat guys. Tahan. 10 lagi, naik. Jaga jangan turun pinggulnya. Kita cukup latihannya nih Mas buat untuk hari ini. Detak jantungnya berapa Mas? Bisa lihat? 140. 140, oke. Buat badannya rileks, tarik nafas panjang dari hidung. Perlahan buang nafasnya dari mulut. 1, tarik nafas. Buang nafas panjang dari mulut. Buang nafas. Oke Mas Adi, cukup hari ini kita latihannya. Mas Adi, kita udah sampai ke hari ke-7 aja nggak berasa ya? Kerasa ya, udah hari terakhir nih. Sebelum kita latihan, saya sedikit ngejelasin hari ini kita latihan apa aja. Kita lebih banyak di otot upper body, cuman tetap ada saya satu gerakan, nanti kita progresnya di kardionya. Kita lebih banyak di otot tricep dan di otot bagian dada. Gerakan pertama, diamond push up. Masih tetap fokus di otot utama tricep. Siap, 3, 2, 1, turun, tarik nafas. Go. Naik, 1, pinggulnya jangan turun. 2,
Upper body-nya dulu yang turun, baru ke 23. Boleh ya, persiapan ke gerakan berikut. Lanjut nanti kita pakai alat dipping juga. Kita pakai equalizer. Di otot back, di otot bicep-nya. 3, 2, mulai go. 1, tarik nafas, naik 2. 2. 3. 4. 5. 6. 3. Pinggulnya boleh dorong sedikit ke belakang lagi. Selanjutnya kita latihan bagian otot kaki. Sprint yang kencang, mulai go. Sprint, cepat lagi. 5, 4, 3, 2, 1, up. Di bagian otot kaki saya agak sedikit progres, tapi Mas Adi bisa benar-benar selesaikan program ini. Buat teman-teman Realme fans, kalau misalkan program ini terlalu ringan, bisa ditambahkan setnya atau repetisinya. Tapi misalkan terlalu berat untuk mengikutinya, bisa kita kurangin dulu. Misalkan Mas Adi 12, mungkin teman-teman di rumah bisa melakukan cuma 10. Jadi setting, jangan berkompetisi sama badannya, ikutin badannya dulu, jangan memaksakan dulu. Mungkin saran saya itu. Sip, buat badannya rileks lagi, bernafas, tarik nafas panjang dari hidung. Perlahan buang nafas panjang dari mulut. 3 nafas. Setiap buang nafas buat badannya santai. Oke Mas Adi. Sip. Akhirnya. Hari ini kita cukup latihannya. Sedikit ada 5 gerakan. Nanti misalkan Mas Adi selesai latihan ini nggak berhenti sampai di sini. Saya berharap Mas Adi olahraganya nggak berhenti sampai di sini. Pasti. Programnya bisa dipakai atau kalau mau dimodifikasi bisa ditambahin jumlahnya atau bisa ditambahin di gerakannya hari ke-1, kedua dikombin aja. Semua workout kita ini bisa dilakuin di rumah ya? Bisa banget. Jadi program semuanya bagus, tergantung nerima badannya Mas Adi aja sih. Oke, yang penting niat, terus berusaha dan semangat ya. Iya. Oke Realme fans, sekarang kita udah di penghujung challenge ini. Jadi kita udah challenge selama 7 hari. Thank you buat Mr. Paulsen. Gue juga terima kasih sama Mas Purna udah bantu gue untuk jalani Realme Watch S Fit Challenge ini. Jadi ini pertama kalinya gue ngelakuin hal kayak begini. Gue jadi punya pengalaman baru. Gue tahu selama gue di rumah gue bisa ngapain aja dengan alat-alat yang mungkin terbatas, nggak kayak di gym atau di fitness club. Nah, Mas Purna, selama 7 hari kemarin nih, kira-kira ada progres apa sih dari Badannya? Iya. Oke. Kalau dari saya, progres yang kelihatan banget itu di kardiovaskularnya. Hari pertama kan kita sama-sama tahu Mas dia, kita agak sedikit berhenti dulu di sesi pertengahan sesi. Mas Adi agak sedikit pusing. Betul. Cuman makin program pertama, kedua, ketiga lama-lama udah ada kenaikannya. Terus untuk strength sama endurance-nya juga naik gitu. Karena Mas Adi melakukannya benar-benar disiplin, terus dia jaga pola makan, dia jaga pola istirahatnya, jadi progresnya didapatnya dengan cepat. Sesuatu yang dilakukan dengan disiplin pasti ada hasil. Kayak Mas Adi kan. konsisten ya. Iya. Ada satu pelajaran penting banget yang gue dapet selama challenge ini. Jadi kemarin-kemarin itu gua lebih sering asal-asalan olahraga. Jadi yang penting capek, yang penting keluar keringat. Itu pokoknya gua anggap sebagai olahraga. Tapi dengan adanya challenge ini gua jadi tahu pentingnya cara lihat heart rate, kalori. Jadi gua bisa lebih terukur gitu ya. Pas heart rate berapa gua sebaiknya istirahat atau turunin tempo. Jadi kita bisa juga ukur masuk keluarnya kalori yang kita makan ataupun kita bakar nanti. Nah, itu semua tadi ada di Realme Watch S. Jadi fitur-fitur di Realme Watch S ini bisa ngukur heart rate, terus kalori yang kita keluarin berapa, dan satu lagi yang penting sleep monitor. Jadi kita bisa tahu kualitas tidur kita. Jadi itu pun juga mempengaruhi pola hidup ya. Itu. Jadi di program ini juga saya lebih berpatokan ke Realme Watch S-nya. Karena waktu pertama kan kita sudah asesmen badannya, sudah asesmen level fitnessnya. Terus di detak jantungnya
kebetulan kita memonitor juga kan heart rate maksimal Mas Adi kan di harusnya 190, tapi di 130 itu Mas Adi kan agak sedikit keliangan. Nah itu terukur dari Realme Watch Edge-nya. Ya kan, mungkin di rumah melakukan olahraga lain pun bisa di 190, tapi ada gerakan tertentu yang bisa Realme Watch Edge ini memperingati nih, maksudnya monitor, oh ini udah terlalu kenceng nih buat lo nih, lo harus turunin dulu contohnya. Nah terus kita juga bisa ngukur nih, setiap sesi latihan ini berapa kalori yang Mas Adi dapat gitu. Misalkan kita setiap sesinya bisa dia 500, 300, nah dari situ kan Mas Adi tinggal nambahin nih, wah gue perlu diet 1.500 nih per hari. Tadi latihan gue dapat 500 nih. Berarti gue butuh 1.000 lagi. Di Realme Watch S-nya juga terukur juga kan. Jadi kita bisa bikin programnya kalau menurut sudut pandang sebagai saya personal trainer itu gampang banget. Saya tinggal bawel lebih nanyanya ke situ aja. Gimana sleep monitornya, gimana pola makannya, berapa kalori hari ini kebakar gitu. Kita kan nggak mungkin 24 jam saya ngontrol gitu kan, jadi Mas Adi bisa ngontrol sendiri lewat Realme Watch Edge-nya. Jadi itu benar-benar sebagai personal health assistant ya. Betul. Mungkin itu semua kelihatan ribet kalau diomongin secara langsung ya, tapi jangan khawatir. Semua itu bakal lebih mudah kalau kalian pakai Realme Link Apps. Jadi langsung aja koneksiin Realme Watch S kalian dengan smartphone kalian. Jadi semua data, history itu bisa langsung kalian cek di smartphone kalian. Jadi personal trainer gua ada Mas Purna. Personal health assistant gua ya Realme Watch S. Realme Watch S Fit Challenge udah berakhir, tapi gue masih pengen lanjut nih. Kira-kira di Alder Jakarta ada kelas nggak ya Mas? Oke, selama pandemi ini kita buka kelas, tetap buka kelas. Itu kita punya online kelas Mas, buat teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kebetulan Alder Jakarta buka kelas online dan ada juga kelas 7 day series. Jadi 7 day series itu dibuat berdasarkan goalnya masing-masing. Misalkan kita butuh stretching atau peregangan yang harus punya progres gitu. Ada yoga di 7 day series itu dari nol, dari pemula sampai ke kita mengetahui pose-pose yoganya, kayak kira-kira kayak gitu. Terus untuk yang kardionya juga ada. Misalkan kayak Mas Adi, pertama kita kardionya masih lemah, di 7 hari terakhir kita bagus. Nah, 7 day series juga begitu. Progresnya hari per hari itu naik. Oke, tunggu apa lagi Realme fans? Langsung kepoin aja Instagram Alder Jakarta. Sekali lagi terima kasih buat Alder Jakarta, Mas Purna, dan buat teman-teman Realme fans juga terima kasih atas dukungannya dari awal challenge sampai hari ini. Terima kasih banget udah pantengin terus kegiatan-kegiatan kami berdua. So, kita ketemu lagi, sampai jumpa di challenge berikutnya. Realme, dare to live.